Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk seluruh pemirsa channel Sehat Bersama. Terima kasih karena telah kembali menyempatkan waktu untuk mendengarkan informasi penting seputar kesehatan, khususnya bagi bapak-bapak hebat yang sedang berada di usia emas. Semoga hari ini bapak semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam segala aktivitas. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, tapi sangat penting. Pernah tidak Bapak merasa bahwa setiap pagi tubuh terasa kurang bertenaga? Rasanya seperti baterai yang sudah mulai lemah. Apalagi saat bangun tidur, tubuh terasa lesu, otot pegal, dan semangat untuk memulai hari seperti menghilang begitu saja. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bagian tubuh yang dulu menjadi simbol kejantanan kini terasa tidak seaktif dulu lagi. Jujur saja, hal ini dialami oleh sangat banyak pria seusia Bapak. Dan perlu saya sampaikan, Bapak tidak sendirian. Saya adalah Dr. Kirana, seorang spesialis urologi yang telah lebih dari 15 tahun menangani pasien pria dewasa dan lansia dari berbagai latar belakang. Setiap hari saya mendengarkan keluhan serupa dari para pasien. Mereka datang dengan wajah muram, suara lirih, dan perasaan malu karena merasa telah kehilangan sisi kejantanan mereka. Ada yang bilang dirinya sudah seperti mesin tua, masih hidup tapi tidak punya tenaga. Ada yang bilang, tubuhnya sehat tapi tidak punya gairah lagi. Bahkan ada yang merasa seolah-olah sudah tamat sebelum waktunya. Padahal, apa yang mereka alami bukanlah akhir. Justru bisa menjadi awal dari perubahan besar, bila tahu rahasianya. Channel Sehat Bersama hadir sebagai jembatan informasi dan inspirasi agar para pria usia emas tetap bisa menjalani hidup dengan penuh percaya diri, vitalitas, dan keharmonisan bersama pasangan. Banyak di antara bapak sekalian yang mungkin tidak sadar bahwa ada solusi sederhana yang bisa mengubah keadaan. Dan yang mengejutkan, solusinya bukan obat mahal, bukan terapi canggih, tapi bisa ditemukan di dapur bapak sendiri. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengajak bapak untuk refleksi sejenak. Kapan terakhir kali bapak merasa benar-benar sehat, segar, dan bertenaga seperti usia 30-an? Kapan terakhir kali bapak merasa percaya diri saat berada di dekat istri? Kapan terakhir kali tubuh merespons dengan cepat tanpa perlu bantuan suplemen atau obat kuat? Bila pertanyaan-pertanyaan ini membuat Bapak merenung, maka video ini memang tepat untuk Bapak. Mari saya ceritakan pengalaman salah satu pasien saya, Pak Sutrisno, seorang mantan kepala sekolah dari Surabaya, usia 65 tahun. Beliau datang ke klinik dengan wajah sayu, matanya redup, dan suaranya pelan. Ia berkata, "Dok, saya merasa seperti mesin tua. Jalan sih jalan, tapi tidak ada tenaganya." Beliau bukan orang yang sakit-sakitan. Hasil labnya bagus. Gula darah normal, tekanan darah stabil, jantung sehat. Tapi beliau merasa tidak bergairah, khususnya dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah berdiskusi panjang dan melakukan pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa masalah utama beliau bukan pada organ tubuh, melainkan pada sirkulasi darah yang mulai melemah, serta produksi hormon pria yang menurun seiring bertambahnya usia. Fenomena ini umum terjadi pada pria di atas usia 60 tahun. Secara medis, hormon testosteron memang menurun secara alami 1% setiap tahun setelah usia 40. Artinya, saat Bapak berusia 60 tahun, kadar hormon pria Bapak bisa menurun hingga 20% atau lebih dibanding saat muda. Hal ini berdampak langsung pada energi, gairah, massa otot, hingga kesehatan mental. Dan ketika hormon ini turun, maka rasa percaya diri juga ikut turun. Tubuh menjadi cepat lelah, mood mudah berubah, dan aktivitas di ranjang pun tak lagi seperti dulu. Namun, saya tidak memberikan Pak Sutrisno obat kuat atau suplemen impor yang harganya mahal. Saya justru menyarankan beliau untuk mencoba solusi sederhana, yaitu telur ayam rebus. Ya, hanya dengan telur rebus, Bapak. Tapi dengan cara, waktu, dan jumlah yang tepat. Mungkin terdengar terlalu mudah untuk menjadi kenyataan, tapi justru disitulah keajaibannya. Dalam waktu 2 minggu saja, Pak Sutrisno sudah merasakan perubahan besar. Energinya kembali, semangat hidupnya pulih, dan kepercayaan dirinya bangkit lagi. Bahkan istrinya sampai bertanya-tanya, karena melihat suaminya kembali aktif dan ceria seperti 20 tahun yang lalu. Mengapa telur bisa sehebat itu? Nanti akan saya jelaskan secara detail di bab-bab selanjutnya. Tapi yang pasti, ini bukan sekadar cerita motivasi. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah terbukti dalam dunia kedokteran. Telur ayam, terutama bagian kuningnya, mengandung zat-zat penting seperti L-arginin, zinc,
selenium, vitamin D, dan vitamin B12 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh pria untuk memulihkan vitalitasnya. Kombinasi zat-zat ini bisa membantu memperbaiki aliran darah, meningkatkan hormon testosteron, menyehatkan prostat, hingga memperbaiki mood dan kesehatan mental. Bapak-bapak yang saya banggakan, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat kembali. Telur hanyalah satu dari sekian banyak anugerah sederhana dari alam yang bisa menjadi penyelamat di usia emas. Tapi telur ini bisa menjadi awal dari perubahan besar, bila dikonsumsi dengan konsisten dan diiringi gaya hidup sehat lainnya. Jalan pagi, tidur cukup, dan komunikasi yang baik dengan istri akan memperkuat hasilnya. Di bab selanjutnya, saya akan mengupas tuntas bagaimana telur bisa mengubah nasib pria usia lanjut, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan kisah nyata dari para pasien saya. Jadi pastikan Bapak tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tuliskan komentar Bapak sekarang, usia berapa dan dari kota mana, agar kita bisa saling mengenal dan saling mendoakan. Sekali lagi, salam sehat dan bahagia untuk bapak-bapak hebat di seluruh Indonesia. Semoga setelah menonton video ini, Bapak bisa bangkit kembali, percaya diri kembali, dan menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama pasangan tercinta. Bapak-bapak hebat pemirsa setia channel Sehat Bersama, mari kita lanjutkan obrolan hangat kita. Banyak dari Bapak mungkin bertanya-tanya, kenapa ya semakin bertambah usia, tubuh rasanya semakin lemah? Kenapa pagi hari yang dulu penuh semangat kini terasa berat? Bahkan sekadar untuk bangun dari tempat tidur saja terasa sulit? Dan yang lebih dalam lagi, kenapa perasaan sebagai seorang pria seperti memudar seiring waktu? Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang perlu Bapak malu atau pendam sendiri. Justru, dengan memahami akar masalahnya, Bapak bisa mengambil langkah tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Yang penting adalah kesadaran dan kemauan untuk memulai. Dalam bab ini, saya akan ajak Bapak mengenali apa saja penyebab umum yang membuat pria usia 50 tahun ke atas, terutama setelah masuk usia 60-an, mulai kehilangan vitalitasnya. Pertama-tama, mari kita bicara soal hormon pria. Seperti yang telah saya sebutkan di bab sebelumnya, hormon testosteron adalah penentu utama vitalitas pria. Ini bukan hanya soal urusan ranjang, tapi juga berpengaruh besar terhadap energi, mood, kekuatan otot, bahkan semangat hidup secara keseluruhan. Nah, sayangnya, hormon ini mulai menurun perlahan sejak usia 30-an. Rata-rata penurunannya sekitar 1% tiap tahun. Jadi kalau Bapak sekarang berusia 60 tahun, berarti ada penurunan hormon sampai 30% dibanding saat Bapak berusia 30-an. Penurunan ini akan makin terasa dampaknya bila tidak diimbangi dengan gaya hidup sehat. Lalu yang kedua adalah sirkulasi darah. Semakin tua usia kita, pembuluh darah kita juga ikut menua. Elastisitasnya menurun, dindingnya bisa menebal, dan mudah tersumbat oleh kolesterol. Bayangkan saja seperti selang air yang mulai dipenuhi kerak dan kotoran. Air yang mengalir tidak lagi lancar. Nah, begitu pula darah dalam tubuh kita. Padahal, darah inilah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, termasuk organ-organ vital. Bila alirannya terganggu, maka fungsi tubuh juga ikut menurun. Ketiga, penurunan fungsi saraf. Saraf adalah jalur komunikasi dalam tubuh. Ketika usia bertambah, banyak saraf yang mulai kehilangan sensitivitasnya. Ini bisa menyebabkan penurunan respons terhadap rangsangan, baik secara fisik maupun emosional. Bapak mungkin menyadari bahwa sentuhan yang dulu terasa hangat dan menggugah, kini terasa hambar. Ini bukan karena hilangnya cinta, tapi karena sistem saraf yang melemah. Jika tidak dirangsang dan diperbaiki, kondisi ini akan terus memburuk. Keempat, dan yang sering tidak disadari adalah peradangan kronis. Ini seperti api kecil yang menyala di dalam tubuh terus-menerus, tanpa disadari. Bisa terjadi di pembuluh darah, di otot, di prostat, atau di jaringan lainnya. Peradangan ini perlahan-lahan merusak sistem tubuh dari dalam, membuat tubuh lebih cepat lelah, gampang nyeri, dan menurunkan fungsi reproduksi secara diam-diam. Banyak pria tidak menyadari bahwa radang kronis bisa jadi akar dari berbagai keluhan seperti lemas, pegal terus-menerus, sampai ke urusan vital yang makin menurun. Dan terakhir, ada satu faktor yang paling sering diabaikan, psikologis. Ya, tekanan mental, stres, dan hilangnya rasa percaya diri bisa memperburuk semua kondisi di atas. Banyak bapak yang merasa malu, merasa sudah tidak berguna, dan menyimpan semuanya sendiri. Padahal, dengan membuka diri, dengan berbagi, dan dengan mencari solusi, justru bapak bisa kembali bangkit.
Tubuh dan pikiran itu saling berhubungan. Jika pikiran Bapak gelap, maka tubuh pun ikut lemah. Sebaliknya, jika pikiran cerah dan penuh harapan, tubuh akan memberikan respons positif yang luar biasa. Nah, disinilah saya ingin mengajak Bapak semua untuk tidak diam saja. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk. Jangan biarkan kepercayaan diri hilang karena merasa tidak seperti dulu lagi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini semua bisa diperbaiki. Bahkan dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu suplemen mahal, tidak harus dengan alat-alat canggih, tapi cukup dengan pola makan yang tepat dan disiplin menjaga rutinitas sehat. Salah satu contohnya adalah Pak Bambang dari Medan. Usianya 67 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri yang awalnya datang ke klinik dengan keluhan tidak ada gairah hidup, mudah lelah, dan merasa dirinya seperti lampu redup. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata semua parameter kesehatannya cukup baik. Gula darah terkontrol, tekanan darah normal. Tapi ada satu hal yang mengganggu. Aliran darah ke organ vitalnya sangat lemah. Ini membuat tubuhnya seolah tidak mendapatkan asupan energi yang cukup. Solusinya pun sederhana. Saya sarankan beliau memulai konsumsi telur ayam rebus setiap pagi. Hanya itu. Dan tentu saja, dibarengi dengan jalan kaki ringan setiap pagi dan tidur cukup. 2 minggu kemudian beliau kembali dengan wajah ceria. Katanya, "Dok, saya bangun tidur langsung merasa hangat. Ada energi yang mengalir kembali. Saya bahkan mulai semangat berkebun lagi." Itu baru 2 minggu, Bapak. Bayangkan jika Bapak lakukan ini sebulan penuh. Dan bukan hanya Pak Bambang. Ada Pak Hendra dari Bandung, 64 tahun. Beliau bilang, "Saya tidak percaya awalnya. Tapi setelah saya coba, tubuh saya seperti disetrum energi. Bahkan istri saya sampai bilang saya lebih ceria dan tidak mudah ngambek seperti dulu. Testosteron meningkat, aliran darah lancar, sistem saraf aktif kembali, peradangan mereda, dan mental pun ikut membaik. Semua efek ini saling berhubungan dan membentuk lingkaran positif dalam tubuh Bapak. Maka tidak heran jika para pasien saya mengatakan bahwa mereka merasa seperti lahir kembali setelah usia 60 tahun. Bapak-bapak sekalian, saya ingin tekankan kembali bahwa kondisi yang sedang Bapak alami bukanlah kutukan. Ini adalah hal yang umum dan wajar terjadi karena proses penuaan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilawan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, keberanian, dan konsistensi. Usia hanyalah angka. Tapi semangat hidup dan vitalitas bisa dikembalikan selama Bapak mau berusaha. Dan tentu, tidak ada jalan instan. Sama seperti menanam pohon. Tidak bisa langsung panen hari itu juga. Tapi bila Bapak tanam benih hari ini, rawat setiap hari, maka dalam waktu singkat Bapak akan menikmati buahnya. Tubuh Bapak pun akan merespons dengan keajaiban yang bahkan sering mengejutkan. Di bab selanjutnya, saya akan mulai kupas lebih dalam mengenai kekuatan tersembunyi dalam sebutir telur. Apa saja kandungan di dalamnya yang bisa membuat Bapak bangkit kembali? Bagaimana cara kerjanya dalam tubuh? Dan bagaimana cara paling efektif mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal? Pastikan Bapak tetap bersama kami. Jangan lupa tuliskan komentar Bapak, usia berapa sekarang, dari kota mana, dan sudah sejauh apa perjuangan Bapak menjaga kesehatan. Kita saling menguatkan di channel ini. Karena sehat bersama bukan hanya nama, tapi tekad untuk membangun hidup sehat dan bermakna bersama-sama. Bapak-bapak yang luar biasa, mari kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin mendalam di channel Sehat Bersama. Di bab sebelumnya, kita sudah memahami mengapa banyak pria usia emas mengalami penurunan vitalitas. Mulai dari hormon yang menurun, sirkulasi darah yang melemah, saraf yang kehilangan sensitivitas, hingga peradangan yang tersembunyi dalam tubuh. Sekarang, saatnya kita bahas jawaban dari semua masalah tersebut. Dan jawabannya ternyata begitu dekat, bahkan sering Bapak temui setiap hari di dapur rumah. Izinkan saya langsung menyampaikan satu kalimat penting ini. Telur adalah senjata rahasia pria usia emas. Ya, Bapak tidak salah dengar. Telur ayam biasa yang mungkin Bapak anggap makanan sederhana itu, ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk mengembalikan vitalitas, kekuatan, dan semangat hidup Bapak. Tapi tentu saja, bukan asal makan. Ada caranya, ada ilmunya, dan ada logika medis di balik manfaatnya. Mari kita bedah satu persatu. Telur ayam, terutama bagian kuningnya, mengandung zat bernama L-arginin. Zat ini adalah asam amino yang bertugas membuka pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah Bapak seperti selang air. Bila selang itu penuh kerak,
air tidak akan bisa mengalir dengan lancar. L-arginin bekerja seperti cairan pembersih kerak. Ia merangsang produksi nitrik oside, senyawa yang berfungsi memperlebar pembuluh darah. Hasilnya, aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar, termasuk ke organ vital. Dan ini bukan hanya teori. Banyak studi medis yang membuktikan peran L-arginin dalam memperbaiki fungsi ereksi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperbaiki kesehatan jantung. Itulah sebabnya, pasien saya yang rutin konsumsi telur sesuai anjuran, rata-rata melaporkan adanya perubahan besar dalam waktu 2-4 minggu. Selain L-arginin, kuning telur juga kaya akan zinc. Nah, zat yang satu ini adalah bahan baku utama untuk memproduksi hormon testosteron. Ingat, hormon ini yang bertanggung jawab atas energi, gairah, dan kejantanan pria. Kekurangan zinc akan membuat testosteron turun drastis. Itulah sebabnya, banyak pria yang walaupun tampak sehat, ternyata kadar hormon prianya rendah karena asupan zinc yang tidak cukup. Dengan makan telur setiap pagi, tubuh Bapak mendapatkan suplai zinc yang cukup untuk menjaga kestabilan hormon. Dan ini bukan sekadar teori. Salah satu pasien saya, Pak Hendra dari Bandung, usia 64 tahun, awalnya datang ke klinik dengan keluhan gampang lelah dan tidak ada gairah. Setelah saya sarankan rutin konsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi, 2 minggu kemudian beliau datang kembali dengan wajah berseri. Katanya, "Dok, saya merasa seperti chargernya masuk. Tenaga saya kembali. Bahkan istri saya sampai heran karena saya jadi lebih semangat dari biasanya." Tak berhenti di situ. Telur juga mengandung vitamin D, yang secara ilmiah terbukti berperan dalam mengatur kadar testosteron. Dan jangan lupakan selenium, zat antiinflamasi alami yang membantu menurunkan peradangan kronis dalam tubuh. Bapak pernah merasa pegal terus-menerus tanpa sebab yang jelas? Bisa jadi itu radang mikro dalam otot dan sendi. Selenium membantu meredam itu semua secara alami, tanpa obat kimia. Dan yang lebih menarik lagi, telur juga mengandung vitamin B12 dan kolin, 2 nutrisi penting untuk kesehatan saraf dan otak. Vitamin B12 memperbaiki jalur-jalur komunikasi saraf, sehingga tubuh Bapak menjadi lebih responsif terhadap rangsangan. Sedangkan kolin berperan dalam meningkatkan daya ingat, fokus, dan kestabilan emosi. Artinya, telur bukan hanya menguatkan tubuh, tapi juga menyegarkan pikiran. Pria yang pikirannya tenang dan emosinya stabil akan jauh lebih percaya diri, lebih romantis, dan tentu lebih sehat secara keseluruhan. Salah satu pasien saya, Pak Agus dari Solo, pensiunan tentara usia 69 tahun, menceritakan bahwa setelah 3 minggu rutin mengonsumsi telur sesuai anjuran, ia merasakan perubahan yang tidak pernah ia duga. "Dok, saya merasa seperti balik ke masa muda. Tubuh saya lebih cepat tanggap, sentuhan istri kembali terasa bermakna, dan saya merasa seperti pria sejati lagi." Testimoni seperti ini yang membuat saya yakin bahwa solusi untuk vitalitas pria lansia itu tidak harus mahal. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan disiplin. Tentu saja, tidak semua telur diciptakan sama. Telur ayam kampung biasanya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, namun telur ayam biasa pun tetap memberikan manfaat yang besar selama Bapak memastikan kesegarannya. Telur yang masih baru, belum lebih dari 3 hari setelah dibeli, akan memberikan nutrisi optimal. Telur yang sudah terlalu lama di kulkas biasanya kadar vitamin dan mineralnya menurun. Selain itu, cara mengolahnya juga penting. Saya sarankan telur direbus setengah matang. Mengapa? Karena proses pemanasan yang terlalu lama bisa merusak sebagian kandungan vitamin. Tapi jika Bapak kurang suka telur rebus, bisa juga dimasak dadar dengan sedikit minyak zaitun. Hindari memasak dengan margarin atau minyak goreng berlebihan, karena bisa merusak manfaat sehat dari telur itu sendiri. Waktu terbaik untuk mengonsumsi telur adalah pagi hari, sekitar 30 menit setelah bangun tidur. Pada saat itu, tubuh Bapak sedang dalam kondisi hormon tertinggi, dan organ pencernaan siap menyerap nutrisi secara maksimal. Kombinasikan dengan segelas air putih hangat untuk membantu penyerapan. Dan ingat, Bapak tidak perlu langsung mengonsumsi 2 butir sekaligus di awal. Bila baru memulai, coba 1 butir per hari selama seminggu. Bila tubuh merespons baik, baru naikkan menjadi 2 butir per hari di minggu kedua. Kebanyakan pasien saya tidak mengalami masalah apapun, bahkan mereka merasa jauh lebih bertenaga. Namun bila Bapak memiliki riwayat kolesterol tinggi, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Meski begitu, banyak studi terbaru menunjukkan bahwa kolesterol dari telur tidak seberbahaya yang dulu dikira, dan justru lemak baik dalam kuning telur bermanfaat untuk keseimbangan hormon. Bapak-bapak yang budiman,
kita hidup di era serba instan. Banyak iklan menawarkan solusi cepat, mulai dari pil kuat, minuman berenergi, sampai alat bantu. Tapi percayalah, yang alami selalu lebih aman, lebih bertahan lama, dan lebih berdampak menyeluruh. Telur hanyalah contoh kecil dari anugerah alam yang selama ini kita anggap remeh. Tapi bila dimanfaatkan dengan benar, ia bisa menjadi kunci untuk membuka kembali gerbang vitalitas Bapak. Di bab selanjutnya, saya akan menceritakan lebih detail bagaimana pengalaman nyata pasien-pasien saya berubah drastis hanya dengan menjalankan pola makan sederhana ini. Testimoni mereka akan menjadi cermin, motivasi, dan inspirasi bagi Bapak semua yang sedang berjuang untuk kembali menjadi pria sejati. Mari kita teruskan perjuangan ini bersama. Karena di channel Sehat Bersama, kita tidak hanya bicara soal umur panjang, tapi juga tentang bagaimana menikmati hidup sepenuhnya di setiap usia. Bapak-bapak pemirsa setia channel Sehat Bersama, setelah kita membahas kandungan luar biasa dalam sebutir telur di bab sebelumnya, sekarang saatnya kita melihat bagaimana manfaat nyata telur ini dirasakan langsung oleh para pria di usia emas. Testimoni ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata dari para pasien saya yang telah menjalani perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka datang dalam kondisi lesu, kurang percaya diri, bahkan merasa seperti kehilangan jati diri sebagai pria. Tapi semua berubah setelah mereka menemukan kembali kekuatan dari makanan yang sangat sederhana ini. Kita mulai dengan kisah Pak Sutrisno dari Surabaya, usia 65 tahun, seorang mantan kepala sekolah. Ia datang ke klinik, saya membawa wajah yang sangat berbeda dari dulu. Suaranya pelan, bahunya menunduk, dan sorot matanya menunjukkan kelelahan yang bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Ia bilang begini, "Dok, saya merasa seperti mesin tua. Jalan sih jalan, tapi rasanya kosong." Istrinya sudah mulai khawatir, karena suaminya semakin hari terlihat murung dan kehilangan semangat hidup. Setelah melalui pemeriksaan menyeluruh, saya menemukan bahwa tidak ada penyakit serius. Semua hasil lab normal. Tapi ada satu hal yang krusial, sirkulasi darah ke organ vitalnya sangat minim. Saya sampaikan padanya, "Pak Sutrisno, masalah Bapak bukan soal penyakit. Ini soal nutrisi dan sirkulasi." Lalu saya sarankan rutinitas sederhana. Bangun pagi, konsumsi 2 butir telur rebus setengah matang. Tidak lebih, tidak kurang. Disiplin selama 2 minggu, saya bilang, dan kita evaluasi. 2 minggu kemudian, Pak Sutrisno datang lagi. Tapi kali ini dengan wajah yang segar, langkah yang mantap, dan senyum yang lebar. Ia bilang, "Dok, saya merasa kembali hidup. Bangun pagi tidak lagi lesu. Saya bahkan merasa lebih percaya diri saat mendampingi istri." Perubahan itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Berikutnya, ada Pak Bambang dari Medan, usia 67 tahun, pensiunan ASN yang dulunya sangat aktif. Beliau mengaku sudah lama kehilangan semangat. "Dok, saya dulu hobi berkebun, sekarang cuma duduk termenung," katanya. Saya sarankan hal yang sama. Konsumsi telur setiap pagi. Hanya 1 minggu berselang, beliau menghubungi saya lewat telepon dan berkata, "Dok, baru seminggu, saya sudah mulai bangun pagi dengan perasaan berbeda. Tubuh hangat, pikiran lebih jernih, dan saya sudah kembali ke kebun saya." Itu bukti bahwa tubuh hanya butuh asupan tepat untuk kembali bekerja dengan optimal. Lalu ada Pak Hendra dari Bandung. Beliau usia 64 tahun, masih sangat aktif bekerja sebagai konsultan. Keluhannya bukan hanya soal tenaga, tapi juga suasana hati yang sering berubah-ubah. Ia merasa cepat marah, mudah tersinggung, dan kehilangan minat terhadap banyak hal, termasuk keintiman dengan istri. Setelah menjalani pola konsumsi telur selama 3 minggu, hasilnya mencengangkan. Ia berkata, "Istri saya bilang saya berubah, jadi lebih tenang, lebih romantis, dan lebih perhatian. Saya sendiri merasa seperti sedang jatuh cinta lagi." Ini bukan hanya karena telur memperbaiki hormon, tapi juga karena nutrisi dalam telur memperbaiki koneksi saraf dan keseimbangan emosi. Pak Agus dari Solo, usia 69 tahun, adalah pensiunan tentara. Ia datang ke klinik dengan keluhan klasik, tubuh kuat tapi tidak merespons. Saraf-sarafnya sudah tidak sepeka dulu. Saya tahu betul ini masalah regenerasi saraf. Saya berikan anjuran pola konsumsi telur yang konsisten. 16 hari kemudian, beliau datang dengan semangat tinggi. "Dok, saya tidak menyangka sentuhan istri bisa kembali terasa seperti zaman pacaran. Sensasi itu kembali. Saya sampai terharu."
Itu terjadi karena vitamin B12 dan kolin dalam telur bekerja meregenerasi saraf sensorik secara bertahap. Pak Dedi dari Jakarta, usia 66 tahun, mengeluh sering merasa pegal-pegal setiap pagi, bahkan kadang sulit bangun karena seluruh tubuh terasa berat. Banyak orang mengira ini hanya kelelahan biasa, padahal bisa jadi karena peradangan kronis dalam otot dan jaringan tubuh. Selenium dalam telur bertindak sebagai anti radang alami. Setelah rutin mengonsumsi telur selama 3 minggu, beliau mengabari, "Dok, badan saya lebih ringan. Tidak lagi pegal-pegal saat bangun tidur. Bahkan sekarang saya bisa ikut senam lansia lagi." Dan yang tidak kalah penting adalah kisah Pak Yanto dari Yogyakarta, 63 tahun. Beliau datang karena merasa emosinya tidak stabil. "Saya cepat kesal, Dok. Hal kecil saja bisa bikin saya marah. Istri saya sampai takut ngajak ngobrol. Saya tahu ini gejala umum penurunan hormon pria yang berdampak ke suasana hati. Telur, terutama kandungan kolinnya, membantu fungsi otak dan kestabilan emosi." Setelah 4 minggu, Pak Yanto bilang, "Saya merasa lebih tenang. Bahkan istri saya sekarang sering ngajak ngobrol. Kami jadi sering bercanda lagi seperti dulu." Satu lagi, yang sering dianggap sepele tapi sangat mengganggu, adalah masalah prostat. Banyak pria usia 60-an sering buang air kecil di malam hari. Ini membuat tidur terganggu, dan energi pagi hari menjadi rendah. Pak Widodo dari Semarang, usia 68 tahun, bilang bahwa ia bisa bolak-balik ke kamar mandi sampai 5 kali dalam semalam. Setelah mengonsumsi telur selama 4 minggu, frekuensinya menurun drastis. Sekarang beliau hanya sekali bangun malam, dan tidur lebih nyenyak. Ini karena selenium dan vitamin D dalam telur membantu menjaga kesehatan prostat. Testimoni demi testimoni ini membuktikan satu hal penting. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk pulih, selama diberikan asupan yang tepat. Dan telur bukanlah makanan ajaib yang membuat semua langsung sembuh dalam semalam. Tapi ia adalah pemantik perubahan. Nutrisi di dalamnya bekerja perlahan, menyembuhkan, memperbaiki, dan membangun kembali sistem tubuh yang sempat melemah. Bapak-bapak yang luar biasa, mari kita jujur pada diri sendiri. Selama ini, kita terlalu fokus mencari solusi yang cepat, instan, dan kadang justru membahayakan. Padahal, solusi sejati seringkali datang dari hal-hal sederhana. Telur adalah simbol dari kehidupan baru. Ia membawa potensi untuk membangkitkan kembali semangat, tenaga, dan kejantanan yang Bapak kira sudah hilang. Tapi ingat, kunci dari semua ini adalah konsistensi. Tidak cukup sekali 2 kali, tapi dilakukan terus setiap hari dengan niat dan disiplin. Di bab berikutnya, saya akan membimbing Bapak bagaimana cara paling tepat mengonsumsi telur. Waktunya kapan, takarannya berapa, dan bagaimana memaksimalkan manfaatnya. Karena tanpa cara yang benar, hasilnya tidak akan maksimal. Jangan lewatkan bab selanjutnya, karena akan sangat penting untuk memastikan perjalanan Bapak menuju vitalitas kembali berjalan aman dan efektif. Bapak-bapak hebat, setelah mendengar banyak testimoni nyata dari pasien saya di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana caranya agar manfaat telur bisa benar-benar terasa di tubuh Bapak. Karena seperti halnya obat, telur pun butuh cara konsumsi yang tepat agar khasiatnya maksimal. Dan jangan khawatir, semua ini sangat sederhana, bisa langsung dipraktikkan di rumah tanpa alat khusus, tanpa biaya mahal, dan tentu saja tanpa efek samping berbahaya. Pertama-tama, mari kita bahas waktu terbaik konsumsi telur. Saya menyarankan Bapak untuk makan telur di pagi hari, 30 menit setelah bangun tidur. Kenapa pagi? Karena di jam tersebut, hormon testosteron dalam tubuh pria sedang berada di puncak alami. Inilah momen terbaik tubuh menyerap nutrisi penting untuk menjaga vitalitas. Telur yang dikonsumsi di pagi hari akan membantu menguatkan fondasi hormon dan memberikan energi bertahap sepanjang hari. Lalu, berapa jumlah yang ideal? Untuk pria usia 60 tahun ke atas, saya sarankan mulai dengan 1 butir telur rebus setiap pagi selama 7 hari pertama. Ini masa adaptasi untuk tubuh. Bila dalam seminggu tidak ada keluhan, seperti gangguan pencernaan atau reaksi tubuh lain, maka di minggu kedua bisa ditingkatkan menjadi 2 butir telur rebus setiap pagi. Jumlah 2 butir ini cukup ideal untuk memberikan dosis L-arginin, zinc, selenium, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh tanpa berlebihan. Yang ketiga, bagaimana cara memasaknya? Telur paling baik dikonsumsi dalam bentuk rebus setengah matang. Artinya kuning telurnya masih lembut, tetapi putih telurnya sudah cukup matang. Ini menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh.
Hindari merebus terlalu lama hingga kuning telur berubah warna menjadi keabu-abuan, karena itu tanda gizi di dalamnya mulai rusak. Jika Bapak tidak menyukai telur rebus, alternatif lainnya adalah membuat telur dadar tipis dengan sedikit minyak zaitun. Jangan gunakan margarin atau minyak goreng biasa, karena bisa mengganggu kerja nutrisi telur. Selanjutnya, pilih jenis telur yang tepat. Telur ayam kampung biasanya lebih tinggi kandungan nutrisi, karena pakan dan aktivitas ayamnya lebih alami. Tapi kalau sulit didapat, telur ayam biasa dari pasar pun sudah cukup, asalkan dipastikan masih segar. Bagaimana cara mengetahui telur masih segar? Masukkan ke dalam gelas berisi air. Bila tenggelam di dasar gelas dan posisinya tidur, artinya masih sangat segar. Bila sudah mengambang atau berdiri, itu tanda telur sudah terlalu lama disimpan. Jangan lupa, minum air putih cukup setelah konsumsi telur. Minimal 2 gelas air putih hangat di pagi hari, untuk membantu penyerapan nutrisi dan melancarkan sirkulasi darah. Air putih juga membantu mencegah penumpukan lemak jenuh dari makanan lain yang mungkin Bapak konsumsi. Banyak pasien saya bertanya, "Dok, apakah makan telur setiap hari tidak menyebabkan kolesterol naik?" Ini pertanyaan yang wajar. Tapi berdasarkan penelitian terbaru, konsumsi telur dalam jumlah 2 butir per hari pada pria sehat tidak menyebabkan lonjakan kolesterol berbahaya. Bahkan justru membantu meningkatkan HDL, atau kolesterol baik, yang melindungi jantung. Namun, jika Bapak punya riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter pribadi. Tapi perlu diketahui bahwa kebanyakan pasien lansia saya justru mengalami penurunan kolesterol jahat setelah rutin makan telur, karena metabolisme tubuhnya membaik dan pola makan umumnya ikut teratur. Kemudian, saya juga sering ditanya, "Dok, apakah boleh makan telur malam hari?" Secara teknis boleh saja, tapi pagi hari adalah waktu terbaik, karena selain mendukung produksi hormon pria, telur juga memberikan energi yang stabil untuk beraktivitas sepanjang hari. Jika dikonsumsi malam hari, justru bisa membuat Bapak merasa terlalu kenyang dan sulit tidur karena protein tinggi dalam telur membutuhkan waktu cerna yang lebih lama. Ada juga yang bertanya, kalau saya sudah minum suplemen, apakah masih boleh makan telur? Jawabannya boleh. Bahkan sebaiknya suplemen dikurangi jika asupan alami dari telur sudah mencukupi. Nutrisi alami jauh lebih diserap tubuh daripada bentuk suplemen sintetis. Telur adalah sumber gizi seimbang yang alami, bekerja perlahan namun pasti. Dan bila disertai gaya hidup sehat, hasilnya bisa melebihi suplemen manapun. Nah, sekarang mari saya beri contoh jadwal harian sederhana yang bisa Bapak ikuti. Bangun tidur jam 5 atau jam 6 pagi, langsung minum 1 gelas air putih hangat. 30 menit kemudian, makan 1 hingga 2 butir telur rebus setengah matang. Setelah makan, lakukan jalan kaki ringan selama 20 hingga 30 menit di sekitar rumah. Lanjutkan hari seperti biasa, dan hindari konsumsi makanan tinggi gula serta gorengan berlebih. Tidur malam tepat waktu. Usahakan sebelum jam 10 malam agar tubuh punya cukup waktu untuk regenerasi hormon dan saraf. Dalam waktu 2 minggu, mayoritas pasien saya sudah merasakan perbedaan. Badan lebih ringan, bangun tidur lebih segar, mood lebih stabil, dan yang paling penting, fungsi pria kembali bangkit. Bagi yang rutin dan disiplin selama sebulan penuh, efeknya bisa jauh lebih besar. Ada yang melaporkan stamina meningkat drastis, gairah dengan pasangan membaik, dan semangat hidup kembali seperti usia 30-an. Namun saya ingin mengingatkan, meskipun telur ini luar biasa manfaatnya, telur bukan sulap. Ia bekerja perlahan dan bertahap. Yang diperlukan adalah konsistensi. Sama seperti merawat tanaman. Tidak bisa hanya disiram sekali lalu berharap langsung berbunga. Telur adalah fondasi. Bila ditambah dengan kebiasaan baik seperti jalan pagi, tidur cukup, banyak minum air putih, dan komunikasi baik dengan istri, maka hasilnya akan berlipat ganda. Bapak-bapak, saya tahu tidak semua punya waktu atau kondisi yang ideal. Tapi perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulai dari pagi ini, bangun lebih awal, rebus 2 butir telur, dan makan dengan niat ingin sehat. Jadikan ini sebagai rutinitas pagi bersama pasangan. Bahkan beberapa pasien saya bilang, istri saya sekarang ikut makan telur setiap pagi dan kami jadi punya kebiasaan sehat baru. Di bab selanjutnya, saya akan membahas lebih jauh mengenai bonus-bonus luar biasa lain dari konsumsi telur, termasuk bagaimana pengaruhnya terhadap prostat, daya ingat, suasana hati, dan kualitas tidur Bapak. Karena ternyata, manfaat telur jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Jangan lewatkan karena ini bisa menjadi titik balik bagi hidup Bapak ke depan.
Bapak-bapak hebat yang terus setia menyimak di channel Sehat Bersama, kita telah membahas bagaimana telur bisa membantu memperbaiki vitalitas pria, meningkatkan hormon, memperlancar sirkulasi darah, dan mengaktifkan kembali saraf yang mulai tumpul. Namun manfaat telur tidak berhenti sampai di situ. Justru, ada banyak efek tambahan yang selama ini mungkin tidak Bapak sangka-sangka, tetapi sangat penting untuk kualitas hidup di usia emas. Salah satu bonus penting yang sering tidak disadari adalah dampak telur terhadap kesehatan prostat. Sebagaimana kita tahu, prostat adalah organ yang sangat penting bagi pria, terutama dalam sistem kemih dan reproduksi. Saat usia bertambah, kelenjar prostat cenderung membesar secara alami. Kondisi ini disebut hiperplasia prostat jinak atau BPH. Gejalanya meliputi sering buang air kecil terutama malam hari, aliran urin lemah, dan rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Banyak pria tidak menyadari bahwa gangguan tidur yang mereka alami tiap malam, seperti terbangun 3 hingga 5 kali ke kamar mandi, bisa berasal dari prostat yang membesar. Dan ini sangat mengganggu kualitas hidup. Kurang tidur bukan hanya membuat badan lemas, tapi juga memperburuk suasana hati, menurunkan daya tahan tubuh, dan mempercepat proses penuaan. Telur membantu meringankan kondisi ini lewat kandungan selenium dan vitamin D. Selenium dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu menekan peradangan di kelenjar prostat. Sementara vitamin D berperan dalam mengatur pertumbuhan sel prostat agar tidak membesar secara berlebihan. Pasien saya, Pak Widodo dari Semarang, usia 68 tahun, mengalami hal ini. Ia bilang, "Dulu saya bisa 5 kali bangun malam hanya untuk ke toilet. Setelah konsumsi telur rutin selama 1 bulan, sekarang paling cuma sekali." Istrinya juga senang karena tidur malam tidak lagi terganggu. Selain itu, manfaat lain dari konsumsi telur yang sangat dirasakan oleh banyak pasien adalah pikiran menjadi lebih jernih dan suasana hati menjadi lebih stabil. Ini penting sekali, karena di usia 60 tahun ke atas, bukan hanya tubuh yang menua, tapi juga otak. Banyak pria yang mengalami penurunan daya ingat, sulit konsentrasi, dan cepat merasa cemas atau marah tanpa sebab yang jelas. Telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan oleh otak. Kolin berfungsi membantu produksi asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang penting dalam proses belajar, mengingat, dan menjaga kestabilan suasana hati. Dengan asupan kolin yang cukup, otak menjadi lebih fokus, lebih stabil secara emosi, dan lebih tenang dalam menghadapi tekanan sehari-hari. Pak Yanto dari Yogyakarta, 63 tahun, berbagi kisahnya. "Sebelum konsumsi telur, saya gampang sekali tersinggung. Hal kecil saja bisa bikin saya marah. Istri saya sampai takut ngajak ngobrol. Setelah 3 minggu mengikuti anjuran pola konsumsi telur yang saya berikan, ia kembali dengan cerita yang berbeda. Ia berkata, 'Saya merasa lebih damai. Pikiran lebih jernih. Bahkan saya bisa kembali menikmati waktu bersama cucu tanpa merasa lelah atau jengkel.' Ini bukan kebetulan, karena otak yang diberi nutrisi dengan baik akan bekerja lebih optimal, bahkan di usia lanjut. Manfaat ini juga diperkuat oleh kandungan vitamin B12 dalam telur. Vitamin ini membantu regenerasi saraf dan mencegah kerusakan otak yang bisa mengarah ke kondisi seperti demensia atau kepikunan. Konsumsi telur secara rutin membantu menjaga ketajaman memori dan daya tangkap otak tetap baik. Selain itu, nutrisi-nutrisi dalam telur juga mendukung kualitas tidur yang lebih nyenyak. Banyak pasien saya yang melaporkan bahwa setelah rutin makan telur di pagi hari, mereka bisa tidur lebih cepat dan jarang terbangun di malam hari. Ini karena tubuh mereka menjadi lebih seimbang secara hormon, peradangan menurun, dan otak lebih tenang. Hasilnya, malam hari menjadi waktu istirahat yang berkualitas. Contohnya Pak Dedi dari Jakarta, 66 tahun. Ia bilang, "Dulu saya butuh hampir 1 jam untuk bisa tidur. Sekarang, baru rebahan sebentar saja sudah terlelap. Tidur saya lebih dalam dan bangun lebih segar." Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi penting dalam menjaga kesehatan lansia. Tanpa tidur yang baik, tubuh tidak bisa memperbaiki diri. Maka jangan sepelekan manfaat ini. Yang menarik, efek ini juga berdampak pada hubungan rumah tangga. Banyak pasien saya yang mengatakan bahwa setelah tubuh mereka bugar kembali, hormon stabil, tidur nyenyak, dan pikiran lebih jernih, mereka menjadi lebih harmonis dengan pasangan. Istri pun merespons positif. Hubungan menjadi lebih mesra dan penuh pengertian. Bukan hanya fisik yang pulih, tapi juga kedekatan emosional dengan pasangan ikut membaik. Pak Sutrisno dari Surabaya, yang sudah kita bahas di awal video ini, bahkan mengatakan bahwa setelah sebulan menjalani pola konsumsi telur, ia dan istrinya menjadi lebih sering berbagi cerita,
lebih sering tertawa bersama, dan merasa seperti kembali ke masa awal pernikahan. Kata beliau, ternyata bukan cuma tubuh saya yang sembuh, tapi hati saya juga. Ini adalah efek domino yang luar biasa. Dan semuanya dimulai dari sebutir telur. Bapak-bapak yang saya hormati, perlu Bapak pahami bahwa semua manfaat ini tidak datang dari sihir atau ramuan ajaib, tapi dari konsistensi sederhana yang dilakukan setiap hari. 2 butir telur rebus setiap pagi, diminum air putih cukup, ditambah sedikit aktivitas fisik dan tidur yang cukup, bisa mengubah total kualitas hidup Bapak. Bukan hanya tubuh yang terasa bertenaga, tapi pikiran pun menjadi segar, tidur nyenyak, dan hubungan rumah tangga pun kembali harmonis. Saya sering menyampaikan kepada pasien saya, jangan kejar hasil cepat, kejar proses yang benar, karena tubuh tidak bisa diburu-buru. Tapi bila Bapak sabar dan konsisten, maka dalam 30 hari, hasilnya akan membuat Bapak tersenyum bahagia. Tubuh tidak lagi berat saat bangun pagi, kepala tidak lagi kusut, suasana hati lebih stabil, dan yang paling penting, rasa percaya diri sebagai pria kembali tumbuh. Di bab berikutnya, saya akan membahas bagaimana mengombinasikan pola makan telur ini dengan gaya hidup sehat lain agar hasilnya makin maksimal. Kita akan bicara tentang olahraga ringan, pola tidur, serta komunikasi dengan pasangan. Karena telur hanyalah bagian dari solusi. Tubuh Bapak butuh perawatan menyeluruh untuk benar-benar kembali ke performa terbaik. Bapak-bapak hebat pemirsa channel Sehat Bersama, setelah Bapak memahami manfaat luar biasa dari telur dan bagaimana cara mengonsumsinya secara tepat, sekarang saatnya kita bahas satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana mendukung program konsumsi telur ini dengan gaya hidup sehat agar hasilnya tidak hanya cepat dirasakan, tetapi juga bertahan lama. Karena tubuh kita bukan hanya soal makanan, tapi juga pola hidup secara keseluruhan. Bila hanya mengandalkan satu sisi, hasilnya akan terbatas. Tapi jika digabungkan dengan kebiasaan baik lainnya, maka manfaatnya bisa menjadi luar biasa. Pertama-tama, mari kita mulai dari aktivitas fisik harian. Banyak pria usia 60 tahun ke atas yang menganggap olahraga sudah tidak penting lagi. Padahal justru di usia inilah tubuh sangat membutuhkan gerakan untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki 20-30 menit setiap pagi di sekitar rumah. Bisa sambil menyapu halaman, menyiram tanaman, atau sekadar mengelilingi kompleks sambil berbincang ringan dengan tetangga. Jalan kaki ini fungsinya sangat besar. Ia membantu jantung bekerja lebih efisien, mendorong oksigen ke seluruh tubuh, termasuk organ vital, dan mendukung produksi hormon testosteron secara alami. Banyak pasien saya yang setelah menambahkan aktivitas jalan pagi ke dalam rutinitas makannya, merasa tubuh mereka menjadi lebih cepat bugar. Pak Bambang dari Medan bilang, saya dulu makan telur saja sudah terasa manfaatnya, tapi setelah saya tambahkan jalan pagi 30 menit, tenaga saya benar-benar meningkat. Kedua, atur waktu tidur yang konsisten. Tidur malam tidak boleh dianggap sepele. Karena justru saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, mengatur hormon, dan menyegarkan kembali fungsi otak. Usahakan tidur sebelum jam 10 malam dan bangun sekitar jam 5 pagi. Jauhkan gawai atau televisi setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan membaca ringan atau berbincang dengan istri. Bila pola tidur Bapak sudah teratur, maka manfaat telur akan semakin terasa karena hormon Bapak diproduksi dengan lebih stabil saat malam hari. Ketiga, hindari konsumsi makanan yang mengganggu metabolisme tubuh. Misalnya makanan yang tinggi gula, gorengan berlebih, makanan instan, dan minuman bersoda. Meskipun telur memberikan asupan baik, jika tubuh Bapak terus dibebani dengan makanan tidak sehat, maka hasilnya bisa tertunda. Saya sarankan untuk memperbanyak sayuran hijau, buah segar, dan air putih minimal 8 gelas sehari. Perhatikan juga asupan garam dan lemak jenuh. Keseimbangan ini penting agar tubuh tidak bekerja terlalu keras hanya untuk membersihkan racun. Keempat, yang tidak kalah penting adalah jaga hubungan emosional dengan pasangan. Banyak pria usia 60 tahun ke atas merasa tidak perlu lagi membicarakan hal-hal pribadi dengan istrinya. Padahal justru di masa ini, kedekatan emosional sangat penting untuk menjaga keharmonisan, kepercayaan diri, dan rasa dihargai. Istri bukan hanya teman hidup, tapi juga sahabat proses pemulihan Bapak. Saya selalu bilang ke pasien saya, sampaikan kepada istri bahwa Bapak sedang berusaha memperbaiki diri. Libatkan dia dalam rutinitas. Misalnya sarapan telur bersama, jalan pagi berdua, atau saling memijat ringan sebelum tidur. Pak Sutrisno dari Surabaya bercerita bahwa justru setelah ia terbuka kepada istrinya,
Dukungan dari istrinya membuat proses pemulihan lebih cepat dan menyenangkan. Mereka jadi punya kegiatan pagi bersama, dan hubungan pun menjadi lebih hangat. Kelima, jangan abaikan kondisi psikologis. Bila Bapak merasa sering cemas, khawatir berlebihan, atau kehilangan semangat, jangan pendam sendiri. Bapak bisa konsultasi ke dokter, atau cukup curhat ringan kepada orang yang Bapak percayai. Pikiran yang tenang adalah kunci utama agar tubuh bisa menyerap nutrisi dengan optimal. Ingat, stres kronis bisa mengganggu produksi hormon, memperlambat metabolisme, dan membuat Bapak cepat lelah. Untuk itu, Bapak bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti mendengarkan musik yang menenangkan, menulis jurnal harian singkat, bersyukur atas 3 hal kecil setiap malam, menjauhi berita atau tontonan yang membuat resah. Semua itu terbukti secara ilmiah membantu memperbaiki suasana hati dan mendukung proses pemulihan tubuh secara menyeluruh. Keenam, jaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Kadang banyak pria yang mengabaikan hal ini karena merasa sudah pensiun atau tidak ada aktivitas penting. Padahal, mandi pagi yang teratur, mengganti pakaian bersih, dan menjaga kamar tidur agar nyaman, sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan motivasi hidup. Pasien saya yang mulai membiasakan hal ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih segar dan bersemangat untuk menjalani rutinitas pagi. Ketujuh, hindari rokok dan batasi kopi. Rokok adalah musuh utama sirkulasi darah. Bahkan hanya 1 batang rokok bisa menyempitkan pembuluh darah hingga 30%. Jika Bapak sedang dalam proses pemulihan vitalitas, maka rokok adalah hambatan besar. Saya tahu tidak mudah berhenti, tapi Bapak bisa mulai dengan mengurangi jumlah batang per hari, lalu perlahan berhenti. Pasien saya, Pak Hendra dari Bandung, berhasil berhenti setelah 30 tahun merokok, dan ia berkata, manfaatnya luar biasa. Saya merasa lebih muda dari usia saya sekarang. Begitu juga dengan kopi. Meski kopi tidak berbahaya bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, namun terlalu banyak bisa menyebabkan jantung berdebar, sulit tidur, dan menurunkan sensitivitas tubuh terhadap hormon. Batas aman adalah 1 cangkir kecil kopi hitam tanpa gula di pagi hari. Hindari kopi di malam hari, karena bisa mengganggu kualitas tidur. Kedelapan, pantau perkembangan tubuh Bapak secara berkala. Misalnya dengan mencatat di buku kecil kapan mulai konsumsi telur, kapan mulai terasa manfaatnya, dan apa perubahan yang Bapak rasakan. Ini akan memotivasi Bapak untuk terus konsisten. Pasien saya yang rajin mencatat merasa lebih bertanggung jawab terhadap program kesehatannya. Catatan ini juga bisa membantu dokter mengevaluasi progres dengan lebih akurat jika suatu saat Bapak berkonsultasi. Terakhir, dan ini yang paling penting, miliki tujuan hidup yang jelas. Banyak pria lansia yang mulai kehilangan semangat karena merasa masa produktif sudah lewat. Padahal justru di usia emas ini, Bapak bisa menjadi teladan bagi anak cucu, menjadi motivator di lingkungan, dan menjadi inspirasi sehat di komunitas Bapak. Temukan makna baru dalam setiap aktivitas, walau hanya berkebun, memperbaiki sepeda cucu, atau menyapu halaman. Bapak-bapak yang saya hormati, program konsumsi telur akan menjadi dasar yang kuat bila didukung dengan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Tidak ada satu solusi yang berdiri sendiri. Semua saling terhubung. Bila Bapak menjaga pola makan, bergerak setiap hari, tidur cukup, menjalin komunikasi yang hangat dengan pasangan, dan memiliki semangat hidup yang tinggi, maka Bapak akan mencapai kualitas hidup terbaik bahkan di usia 70-an sekalipun. Di bab berikutnya, kita akan menyimpulkan semua hal yang telah kita bahas, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan umum yang sering muncul. Ini akan menjadi bab peneguhan agar Bapak bisa menjalankan semua saran ini secara konsisten dan membuahkan hasil yang luar biasa. Bapak-bapak pemirsa setia channel Sehat Bersama, kita sudah sampai di bab ke-8. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak telah mengikuti pembahasan ini sejak awal dengan penuh kesungguhan. Di bab ini, saya akan merangkum seluruh inti manfaat yang telah kita bahas, menjawab beberapa pertanyaan umum yang sering muncul, dan tentu saja memberikan penguatan motivasi agar Bapak semakin yakin untuk memulai dan terus konsisten menjalani pola sehat ini. Mari kita mulai dengan rangkuman manfaat telur rebus bagi pria usia emas. Dengan hanya 2 butir telur rebus setiap pagi, tubuh Bapak bisa mengalami perubahan luar biasa secara bertahap, antara lain, meningkatkan sirkulasi darah ke organ vital. L-arginin di dalam putih telur membantu memperlebar pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian yang paling sering dikeluhkan oleh pria lansia. Menstabilkan hormon testosteron. Kandungan zinc dan vitamin D dalam kuning telur mendukung produksi hormon pria yang mulai menurun sejak usia 40 tahun.
Mengaktifkan kembali saraf yang mulai tumpul. Vitamin B12 dan kolin dalam telur membantu regenerasi saraf, sehingga sensitivitas tubuh meningkat, khususnya dalam hal keintiman dengan pasangan. Menurunkan peradangan dalam tubuh. Selenium dalam telur bertindak sebagai antiinflamasi alami, meredakan pegal-pegal, nyeri otot, dan membantu tubuh merasa lebih ringan. Menjaga kesehatan prostat. Kandungan nutrisi dalam telur membantu menyehatkan prostat, mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, dan meningkatkan kualitas tidur. Menjernihkan pikiran dan menstabilkan mood. Nutrisi otak dalam telur, seperti kolin, membuat Bapak lebih fokus, lebih tenang, dan tidak mudah marah. Memperbaiki kualitas tidur. Tidur menjadi lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, dan tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Memperkuat ikatan dengan pasangan. Karena vitalitas dan emosi membaik, hubungan rumah tangga pun menjadi lebih hangat dan harmonis. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan umum yang sering saya terima dari para penonton atau pasien lansia terkait konsumsi telur ini. Pertanyaan pertama, apakah benar makan telur setiap hari bisa bikin kolesterol tinggi? Jawabannya, tidak sepenuhnya benar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi 2 butir telur per hari pada orang sehat tidak meningkatkan kolesterol jahat secara signifikan. Bahkan telur bisa meningkatkan kolesterol baik, HDL. Namun, untuk Bapak yang punya riwayat kolesterol tinggi, tetap perlu konsultasi dengan dokter. Biasanya saya menyarankan mulai dari 1 butir dulu, dan periksa rutin kadar kolesterol tiap 2 minggu. Pertanyaan kedua, bolehkah telurnya digoreng atau dibuat dadar? Jawabannya, bisa, asalkan menggunakan sedikit minyak zaitun atau dikukus tanpa margarin. Hindari menggoreng dengan minyak banyak karena itu bisa merusak manfaatnya. Telur rebus tetap yang paling ideal. Pertanyaan ketiga, bagaimana kalau saya alergi telur? Jawaban saya, untuk yang alergi telur, sebaiknya jangan konsumsi tanpa konsultasi dulu. Tetapi dalam beberapa kasus, alergi hanya muncul pada putih telur saja. Konsultasikan ke dokter untuk memastikan. Pertanyaan keempat, berapa lama saya harus konsumsi telur untuk melihat hasilnya? Biasanya dalam 1 hingga 2 minggu, efek awal sudah terasa. Tubuh terasa lebih segar, mood membaik, dan tidur lebih nyenyak. Dalam 4 minggu, perubahan lebih besar bisa dirasakan seperti meningkatnya gairah, energi, dan kepercayaan diri. Tapi setiap orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Konsistensi adalah kuncinya. Pertanyaan kelima, apakah boleh dimakan malam hari? Secara umum boleh, tapi tidak dianjurkan. Waktu terbaik tetap pagi hari karena hormon testosteron sedang tinggi dan pencernaan lebih optimal. Pertanyaan keenam, apakah telur ayam kampung lebih baik dari telur biasa? Iya, telur ayam kampung biasanya lebih kaya nutrisi. Tapi telur ayam biasa pun tetap bermanfaat, asalkan masih segar dan tidak disimpan terlalu lama di kulkas. Pertanyaan ketujuh, apakah telur bisa dikombinasikan dengan makanan lain? Tentu saja. Telur bisa dikombinasikan dengan roti gandum, sayuran rebus, atau oatmeal. Tapi hindari makan telur bersamaan dengan makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan atau daging olahan. Pertanyaan ke-8, bolehkah saya lanjut makan suplemen? Jawabannya, jika sudah mengatur asupan dari makanan alami seperti telur, maka suplemen bisa dikurangi. Namun jika suplemen merupakan resep dokter, tetap ikuti arahan medis. Pertanyaan terakhir, apakah saya terlalu tua untuk memulai? Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Saya punya pasien usia 75 tahun yang memulai pola makan telur dan gaya hidup sehat, dan beliau mengatakan bahwa dalam waktu 2 bulan, vitalitasnya pulih kembali dan hidupnya terasa lebih ringan. Jadi selama jantung masih berdetak, harapan selalu ada. Bapak-bapak yang saya hormati, semua perubahan besar dimulai dari niat dan langkah kecil. 2 butir telur setiap pagi bukan hanya soal makan, tapi soal komitmen untuk menghargai tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Tubuh Bapak adalah aset berharga. Bila dirawat dengan baik, maka ia akan bekerja sama memberikan kesehatan, kekuatan, dan kejernihan pikiran hingga hari tua. Saya tahu, tantangan terbesar bukan di awal, tapi di mempertahankan. Maka Bapak perlu menyusun rutinitas yang menyenangkan, melibatkan pasangan, dan mencatat kemajuan. Bila perlu, tempel catatan di kulkas. Hari ini saya makan 2 telur demi kesehatan saya. Baca ulang setiap pagi agar Bapak tetap ingat tujuan awalnya. Di bab terakhir nanti, saya akan mengajak Bapak menyimpulkan seluruh perjalanan kita,
sekaligus memberikan semangat akhir agar Bapak bisa menjalani usia emas ini dengan bangga, bahagia, dan penuh makna. Jangan lewatkan bab penutup yang sangat penting ini. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, inilah akhir dari perjalanan panjang kita dalam membahas kekuatan luar biasa dari sebutir telur. Kita telah menelusuri bersama bagaimana nutrisi sederhana dari telur bisa mengubah hidup banyak pria usia emas. Dari mulai mengembalikan kepercayaan diri, membangkitkan gairah, memperbaiki kualitas tidur, hingga mempererat hubungan dengan pasangan. Dan semua itu bukan sekadar teori, tapi fakta nyata yang saya temui langsung dari para pasien saya yang menjalani perubahan hidupnya dengan tekad dan disiplin. Mungkin sebagian dari Bapak saat ini sedang duduk termenung sambil berpikir, apakah saya bisa seperti mereka? Apakah tubuh saya masih bisa diajak bangkit kembali? Apakah saya tidak terlambat memulai? Jawaban saya sangat tegas. Tidak. Bapak tidak terlambat. Bahkan hari ini adalah hari terbaik untuk mulai berubah. Ingat baik-baik, selama jantung masih berdetak, tubuh masih bergerak, dan pikiran masih sadar, berarti Bapak masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan memperbaharui diri. Telur bukan sulap. Telur juga bukan obat dewa yang langsung menyelesaikan segalanya. Tapi telur adalah simbol. Simbol dari awal yang baru, dari kehidupan yang bisa diperbaiki. Ketika Bapak memilih untuk bangun pagi, merebus 2 butir telur, lalu memakannya dengan penuh kesadaran dan niat, itu artinya Bapak sedang menanam benih perubahan. Dan setiap benih yang ditanam dengan tekad akan tumbuh menjadi hasil yang luar biasa, asalkan disiram dengan disiplin dan dipupuk dengan semangat. Saya tidak pernah menjanjikan perubahan instan. Yang saya janjikan adalah perubahan bertahap yang nyata. Perubahan yang Bapak rasakan pelan-pelan di hari keempat, di minggu kedua, dan makin kuat di bulan pertama. Perubahan yang membuat Bapak bangun tidur dengan senyum, bukan keluhan. Perubahan yang membuat istri Bapak tersenyum bangga karena melihat suaminya kembali bergairah. Perubahan yang membawa semangat baru dalam menjalani hari tua dengan penuh harga diri. Bapak-bapak yang luar biasa, saya ingin berbagi satu pesan penting. Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tenaga boleh tidak sekuat dulu. Tapi vitalitas, semangat, dan rasa percaya diri tidak boleh pudar. Justru di usia inilah Bapak perlu menunjukkan pada dunia bahwa pria sejati adalah mereka yang terus berjuang, terus belajar, dan terus merawat dirinya dengan penuh cinta. Saya ingin mengajak Bapak melakukan satu hal kecil hari ini. Buka kulkas, ambil 2 butir telur segar, rebus dengan sabar, dan makan di meja makan sambil menikmati pagi yang tenang. Lalu katakan pada diri sendiri, saya berhak sehat, saya berhak kuat, saya berhak bahagia. Dan setelah itu, ajak istri Bapak untuk jalan pagi bersama. Ceritakan bahwa Bapak sedang berusaha. Percayalah, pasangan yang saling mendukung akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Banyak pria merasa malu untuk mengakui bahwa mereka butuh bantuan. Tapi di sini, di channel Sehat Bersama, kita hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menguatkan. Tidak ada yang sempurna. Kita semua sedang belajar. Dan hari ini, Bapak sudah membuat satu langkah besar dengan menyimak pembahasan ini sampai tuntas. Itu artinya Bapak punya niat baik. Dan dari niat itulah semuanya dimulai. Saya ingat kata-kata salah satu pasien saya, Pak Hasan dari Makassar, usia 72 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya kira saya sudah selesai. Tapi ternyata belum. Setelah saya rutin makan telur, hidup saya kembali berdenyut. Saya lebih percaya diri, saya lebih bertenaga, dan saya tidak lagi takut menatap hari esok." Kata-kata itu selalu saya bawa dalam hati, karena mengingatkan saya bahwa setiap pria punya potensi untuk bangkit, selama ia tidak menyerah. Jadi, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu kondisi semakin menurun. Mulailah hari ini. Mulailah dari hal sederhana. Konsumsi telur, minum air putih yang cukup, tidur yang teratur, bergerak setiap hari, dan berbicara dengan pasangan. Semua itu akan menjadi investasi terbesar dalam hidup Bapak. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga yang mencintai Bapak sepenuh hati. Saya, Dr. Kirana, dari channel Sehat Bersama, akan terus mendampingi Bapak dalam setiap langkah menuju kehidupan yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Jangan ragu untuk kembali ke video ini jika Bapak merasa lelah atau kehilangan arah. Tonton ulang, dengarkan kembali, dan bangkit lagi. Jangan lupa juga untuk berbagi pengalaman Bapak di kolom komentar. Tulis dari kota mana Bapak menonton, usia berapa, dan perubahan apa yang mulai Bapak rasakan setelah mencoba pola hidup sehat ini.
Dengan begitu, Bapak bukan hanya menolong diri sendiri, tapi juga menginspirasi ribuan pria lain di seluruh Indonesia yang sedang berjuang untuk hidup sehat. Bagi Bapak yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap pekan, kami akan terus menghadirkan informasi, edukasi, dan motivasi seputar kesehatan pria usia emas. Mari kita wujudkan komunitas lansia sehat, mandiri, dan penuh semangat di seluruh pelosok negeri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi pribadi yang membanggakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.